Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Delvi Trisa Putri, NPM S1I081140. Saya dari Universitas Bengkulu, Fakultas Pertanian, Program Studi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai UAS mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Sebelum itu, pengelolaan wilayah pesisir terpadu merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan sektoral, berbagai tingkat pemerintahan, serta ekosistem darat dan laut, dan juga sains serta manajemen. Pantai Panjang merupakan salah satu wilayah pesisir yang terdapat di Kota Bengkulu yang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi, terutama sebagai kawasan destinasi wisata. Tetapi Pantai Panjang juga tidak bisa lepas dari permasalahan umum wilayah pesisir yang lain, seperti pencemaran sampah laut atau marine debris. Menurut Johan dan kawan-kawan pada tahun 2020, sampah laut atau marine debris adalah bahan sisa-sisa produk yang ditinggalkan atau dibuang ke laut oleh manusia, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang ditinggalkan di dalam lingkungan laut. Sampah laut atau marine debris ini akan berdampak langsung pada kehidupan biota laut serta kerusakan ekosistem yang lebih luas. Masalah kesehatan masyarakat pesisir dan dampak ekonomi pada berbagai industri yang bergantungan pada lingkungan pesisir dan lautan. Pada pengamatan yang dilakukan pada hari Sabtu, 16 Januari 2021, terdapat dua jenis sampah di kawasan pantai, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yang sering dijumpai di sekitar destinasi Pantai Panjang Kota Bengkulu adalah kayu serta kelapa. Sedangkan sampah anorganik yang sering dijumpai adalah plastik serta limbah rumah tangga seperti deterjen, sampo, dan lain-lain. Hasil pengamatan ini juga diperkuat oleh Johan dan kawan-kawan pada tahun 2019, bahwa jumlah potongan sampah tertinggi di Pantai Panjang Kota Bengkulu didominasi oleh sampah anorganik dan berat sampah tertinggi didominasi oleh sampah organik. Banyaknya sampah di sekitar pantai juga bisa dikarenakan kurangnya ketersediaan tempat sampah yang ditemukan hanya terdapat satu kotak sampah saja yang disediakan oleh pemerintah. Untuk mengurangi permasalahan wilayah pesisir mengenai sampah, yaitu pemerintah seharusnya membuat suatu program seperti bank sampah, sehingga masyarakat, pengunjung, dan pemerintahan itu sendiri bisa bersinergi bersama untuk saling memelihara dan menjaga kawasan pesisir. Pemerintah juga harus menetapkan aturan yang tegas, serta mensosialisasikan mengenai dampak sampah yang ditimbulkan, sehingga masyarakat dan pengunjung akan sadar mengenai kelestarian kawasan pesisir. Dan juga pemerintah harus menambahkan fasilitas tempat sampah dan pembangunan sekitar pantai yang akan membantu kelestarian lingkungan dan juga akan membantu untuk mempromosikan salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Bengkulu. Dimensi yang harus ada untuk mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan yang pertama yaitu sektoral. Perlu adanya koordinasi tugas dan pengeluaran wewenang, serta tanggung jawab antara sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintahan tertentu, mulai dari kota, provinsi, sampai pemerintahan pusat, dan masyarakat secara integritas satu sama lain, seperti otoritas dan pengambilan keputusan harus saling berkesinambungan antara instansi pemerintah dan masyarakat, agar terciptanya suatu kesepakatan yang bisa diikuti oleh semua orang. Yang kedua yaitu bidang ilmu.
keterpaduan dari sudut pandang keilmuan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin bidang ilmu kepada masyarakat ataupun pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan yang melibatkan bidang ilmu ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan ilmunya yang relevan. Hal ini diperlukan karena wilayah pesisir dan lautan terdiri dari sistem alam dan sosial yang terjalin secara kompleks dan dinamis. Dan yang ketiga adalah keterkaitan ekologis. Keterpaduan pengelolaan secara keterkaitan ekologis, yaitu wilayah pesisir dan lautan pada dasarnya terdiri dari berbagai macam ekosistem, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, yang saling berkaitan satu sama lain. Jika kerusakan dan perubahan pada satu ekosistem saja, maka ekosistem lainnya akan mengalami kerusakan dan perubahan juga. Selain itu, wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan manusia maupun proses-proses alamiah yang terdapat di daratan maupun di lautan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.